Petugas gabungan merazia sebuah kontrakan di Kota Bengkulu dan mendapati bukan pasangan sah berada di dalamnya. Penindakan dilakukan menyusul laporan dugaan aktivitas asusila. Petugas gabungan menggerebek tempat peleburan timah ilegal di Belitung Timur. Pengungkapan ini merupakan pengembangan kasus penyeludupan timah ke Malaysia yang terungkap di Batam. Pemerintah Kota Palembang menggelar Bazar Ramadan 2026, kegiatan untuk menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lain yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama Saudara Biansyah, Anda menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Bengkulu, saudara. Petugas gabungan merazia sebuah kontrakan dan mendapati bukan pasangan sah berada di dalamnya. Penindakan dilakukan menyusul laporan dugaan aktivitas asusila. Bersama warga dan Ketua RT, tim gabungan Satpol PP Kepolisian dan Dinas Kesehatan merazia sebuah kontrakan di Kecamatan Gading, Cepaka. Petugas mendapati sejumlah pasangan belum menikah, tinggal satu kamar. Di lokasi, petugas juga menemukan alat kontrasepsi di halaman kontrakan. Razia digelar menyusul laporan dugaan aktivitas asusila. Pasangan yang terjaring didata dan akan menjalani sanksi adat. Selain itu, petugas memeriksa kondisi kesehatan seluruh penghuni untuk memastikan mereka bebas dari penyakit menular. Banyak diberitakan, diinformasikan warga menjadi juga tempat kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini kan kos, tapi dilakukan ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ternyata betul kita temukan ada pasangan-pasangan yang berada di dalam kamar, alamatnya berbeda, statusnya belum kawin, tapi berada di dalam satu kamar. Kita temukan juga di sini ada alat kontrasepsi ya, sangat banyak di tempat pembuangan sampah. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk menjaga ketertiban serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya selama menjalankan ibadah Ramadan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara dari Bangka, petugas gabungan menggerebek tempat peleburan timah ilegal di Belitung Timur. Pengungkapan ini merupakan pengembangan kasus penyelundupan timah ke Malaysia yang terungkap di Batam. Sebuah gudang di Belitung Timur digerebek petugas gabungan karena diduga menjadi lokasi pengolahan dan peleburan timah ilegal sebelum diselundupkan ke luar negeri. Dari lokasi petugas menangkap A yang diduga sebagai pengelola. Setiap pengiriman timah yang diselundupkan mencapai 15 ton. Pengungkapan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya saat petugas menggagalkan penyelundupan 16 ton timah ilegal di perairan Berakit Riau yang dikirim ke Malaysia. Dan pengelola tempat ini adalah inisial A, yang mana saudara A ini adalah karyawan ataupun kerjasamanya dengan PT yang saya sampaikan tadi. Penyelundupan ini sebanyak 4 kali sesuai dengan pemeriksaan saksi, kurang lebih 15 kali 4, 30-60 ton. Dengan pembelian mereka itu, kalau di lokasi ini 180.000, kemudian harga pasar gelap di Malaysia adalah 900.000. Tersangka kini ditahan di Barreskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap jaringan penyelundupan timah ilegal. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Belitung Timur, Bangka Belitung. Beralih ke Lampung, 8 tahanan kabur dari Polres Waikanan ditangkap kembali setelah 7 hari pelarian. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi termasuk Bandung, Jawa Barat. Semangat, bro. Semangat. Sudah 4 kali masuk kantor polisi ya. Polisi menangkap kembali 8 tahanan yang kabur dari Polres Waikanan, Lampung. Mereka ditangkap di lokasi berbeda setelah 7 hari pelarian, termasuk 2 orang yang sempat bersembunyi di Bandung, Jawa Barat. Penangkapan dilakukan Polres Waikanan bersama Brimob, Satreskrim, dan Unit K9 Polda Lampung.
Baik, terima kasih. Terkait dengan tahanan kabur di Polres Waikanan, dalam waktu 7 hari, alhamdulillah kita dapat menangkap semuanya, 8-8-nya sudah ada di Polres Waikanan. Polres Waikanan bekerjasama termasuk terima kasih kepada Bapak Kapolda atas bantuannya mengirimkan Brimob dan K9 serta Jatanras untuk membackup kami sehingga dalam waktu 7 hari semua 8 tahanan bisa kami dapatkan kembali. Sebelumnya, para tahanan melarikan diri dengan merusak plafon sel menggunakan gergaji besi yang diduga diperoleh dari penjaga kantin pada 22 Februari lalu. Kini, seluruh tahanan beserta satu terduga penjaga kantin telah ditangkap kembali di Polres Waikanan untuk proses hukum lebih lanjut. Roma Afria Idam, Kompas TV, Waikanan, Lampung. Kita ke Palembang, saudara. Seorang pengemudi ojek di Palembang ditangkap polisi setelah diduga mencabuli anak 10 tahun. Penangkapan dilakukan usai keluarga korban melapor ke polisi. Pelarian RR tersangka pencabulan anak 10 tahun di Gandus berakhir. Tersangka menyerah saat disergap di tempat persembunyiannya meski sempat mencoba melawan polisi. Kejahatan itu bermula saat tersangka menjemput korban di sekolah dengan meminta ditemani mencari anaknya. Korban kemudian dibawa berkeliling menggunakan sepeda motor hingga dilecehkan. Berhasil mengamankan satu orang pelaku tindak pidana pencabulan dengan modus yang mana pelaku berpura-pura menanyakan alamat ataupun menanyakan seseorang atas nama Ayu, tapi dalam faktanya korban diajak oleh pelaku untuk berkeliling, selanjutnya dilakukan pelecehan oleh tersangka inisial RF. Motifnya itu untuk dari pelaku bisa dengan istri dan karena tidak ada kemampuan itu yang melakukan hal seperti itu. Aksi tersebut terhenti setelah dipergoki warga. Tersangka yang panik sempat mengancam dan menurunkan korban di jalan sebelum akhirnya melarikan diri. Berdasarkan CCTV dan penelusuran aplikasi ojek daring, polisi mengidentifikasi identitas tersangka. Kini tersangka ditahan di Polda Sumatera Selatan untuk proses hukumnya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan, saudara, tak butuh waktu lama. Dua tersangka begal yang korbannya 2 ASN di Lahat diringkus. Keduanya ditangkap di permukiman warga tanpa perlawanan dengan barang bukti 2 motor. Korban perampokan. Aksi begal yang korbannya 2 ASN di Lahat yang viral di media sosial diungkap cepat. Tersangka DRS ditangkap di Desa Banjarsari setelah sempat kabur dan bersembunyi di permukiman warga. Peristiwa bermula saat tersangka mencuri sepeda, lalu menodong seorang guru dengan parang dan membawa kabur sepeda motornya. Polisi dan warga melakukan pengejaran hingga tersangka tertangkap di Simpang Servo. Korban itu pada saat melintas itu diancam oleh seorang pelaku inisial D menggunakan sepeda motor, dan pada saat itu ini kejadiannya sempat viral di media sosial dan akhirnya kendaraan korban yaitu motor Scoopy itu berhasil dilarikan oleh pelaku, namun dengan kecekatan dan kesigapan dari Polres Lahat dan Polsek Merapi, pelaku pada hari itu juga berhasil diamankan dan ditangkap. Dari tersangka disita 2 sepeda motor hasil curian. Tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Kita ke Palembang, saudara. Seorang anak 3 tahun di Palembang hilang setelah pamit berbelanja ke warung. Sempat dicari dan dilaporkan ke polisi. Balita itu akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Sambil membawa foto anaknya, Ruby Sugara, warga lorong perbatasan Tangga Takat Seberang Ulu 2, melapor ke SPKT Polrestabes Palembang Selasa 3 Maret 2026 siang lalu. Ia melaporkan putranya, Muhammad Arselio, 3 tahun, yang hilang sejak Senin pagi usai pamit jajan ke warung. Nah, dia ke warung, habis dari warung nggak pulang-pulang lagi ke kontrakan. Oh, sudah sampai hari ini. Sudah sempat melihat rekaman CCTV di sekitar? Cuma lihat di warung. Ada anak yang? Ada. Habis itu nggak kelihatan lagi? Habis itu nggak tahu lagi sampai hari ini. Diduga. Rekaman CCTV warung sempat memperlihatkan korban membeli jajan, namun jejaknya hilang setelah itu. Untuk anak yang hilang itu yang anak kedua, usianya 3 tahun, izin ke mamanya mau beli jajan di warung. Jarak dari warung ke rumahnya sekitar 20 meter, tapi tidak kembali-kembali. Dan setengah jam kemudian baru disadari dan dicari. Untuk penyebab hilangnya belum tahu, masih dalam tahap penyelidikan. Beberapa jam setelah laporan dibuat, korban ditemukan ibunya dalam kondisi meninggal dunia di bawah gorong-gorong jalan jembatan. Diduga korban terjatuh sepulang dari warung. Saat ditemukan tidak ada tanda kekerasan di tubuh korban. Jenazah balita tersebut kemudian dimakamkan di TPU Telaga Swida. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari Lampung, Saudara, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menguji sampel takjil di Bandar Lampung. Hasil pengujian tidak ada kandungan bahan berbahaya. Masyarakat tetap diimbau selektif memilih makanan sehat saat berbuka puasa. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menguji 12 sampel takjil yang dijual di sekitar Masjid Al-Bakri. Pengujian dilakukan untuk memastikan tidak ada kandungan bahan berbahaya seperti rodamin, metanil yellow, boraks, dan formalin. Hasilnya seluruh sampel dinyatakan aman dan tidak mengandung zat berbahaya sehingga layak dikonsumsi. Namun, masyarakat tetap diimbau cermat memilih makanan sehat saat berbuka puasa. Berbahaya dalam makanan, boraks, dan juga formalin. Alhamdulillah dari 21 sampel tadi semuanya negatif, artinya tidak ditemukan bahan berbahaya di dalam makanan di makanan takjil di kawasan tinggal Masjid Al-Bakri. Itu di takjil memang baru kali ini, tetapi untuk di retail peredaran pangan olahan kami sudah di 11 titik di Bandar Lampung, ya, baik itu pasar tradisional, kemudian modern dan Selain takjil, pengawasan juga dilakukan pada bahan olahan di 11 retail dan pasar di Kota Bandar Lampung untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sementara dari Bengkulu, Bandara Fatmawati Soekarno memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi 2 pekan menjelang Lebaran. Saat ini pergerakan penumpang masih cenderung menurun dengan rata-rata harian sekitar 1.600 orang. Data Bandara Fatmawati Soekarno, rata-rata pergerakan penumpang pada 2 pekan awal Ramadan tercatat sekitar 1.400 hingga 1.600 orang per hari, baik kedatangan maupun keberangkatan. Angka ini masih cenderung menurun karena belum memasuki periode mudik. Pihak bandara memprediksi lonjakan penumpang mulai terjadi 2 pekan hingga 10 hari menjelang Lebaran, seiring dimulainya arus mudik. Minggu awal Ramadan justru cenderung turun jumlah penumpang. Mungkin aktivitasnya dibatasi dan lain-lain. Kalau di Bandara Fatmawati rata-rata penumpang per hari di kisaran 1.600 orang. Nah, memang sekitar 1.400 sampai 1.600 orang. Untuk mendukung kelancaran perjalanan, bandara menyiapkan diskon tarif ke bandar udaraan hingga 50% yang berlaku pada 14 hingga 29 Maret 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat pulang kampung dan berkumpul bersama keluarga saat Idul Fitri. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Pemerintah Kota Palembang menggelar Bazar Ramadan 2026 di halaman kantor Setda, kegiatan untuk menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan.
Ini dinas perpintan. Apa ini? Pemerintah Kota Palembang menggelar Bazar Ramadan 2026. Kegiatan menghadirkan beragam produk UMKM unggulan hingga kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Bazar ini menjadi upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat selama Ramadan, sekaligus membuka ruang promosi bagi pelaku UMKM lokal. Ini dalam rangka kita menjaga stabilisasi harga dan keterjangkauan harga bagi PNS maupun warga masyarakat yang masuk ke kategori yang tidak mampu. Saya kira ini bazar sangat membantu warga yang terdampak dalam kondisi sekarang. Selain sembako, warga juga memadati stan kuliner untuk membeli aneka makanan khas. Salah satu komoditas yang paling diminati adalah telur ayam yang dijual Rp20.000 per kilogram. Lebih murah dibanding harga pasar yang masih berkisar Rp29.000 per kilogram. Harapan saya semoga bazar ini selalu diadakan, jangan pada waktu bulan suci Ramadan aja. Kalau bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali diadakan, karena menunjang masyarakat untuk berbelanja dan menambah kenikmatan bagi masyarakat karena uangnya terjangkau. Warga berharap kegiatan serupa dapat digelar tidak hanya saat Ramadan, tapi juga di hari biasa. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang masih jadi sorotan, saudara, seorang ibu rumah tangga diringkus di kediamannya. Ia ditangkap setelah terbukti menyimpan sabu seberat 1,1 kg. Seorang ibu rumah tangga, RPS, ditangkap polisi di rumah kontrakannya di kawasan Rangkui, Pangkal Pinang. Dari lokasi tersebut, polisi menyita sabu seberat 1,1 kg yang disembunyikan di bawah meja. Polisi juga menyita satu telepon genggam yang diduga digunakan untuk komunikasi transaksi. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas, berhasil menemukan satu paket besar sabu yang disimpan di bawah meja beserta dengan sejumlah barang bukti lainnya. Total berat bruto sabu yang berhasil diamankan petugas mencapai 1,1 kg. Tersangka beserta barang bukti kini berada di Polda Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut. RPS terancam hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Nanda Adriansah, Kompas TV, Belitung Timur, Bangka Belitung. Kami jeda sejenak, saudara. Sesaat lagi kami akan kembali dengan sejumlah laporan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, polisi akhirnya menangkap tersangka pembunuhan yang korbannya ditemukan di kebun kopi di Lampung Barat. Insiden diduga dipicu dendam tersangka. Seorang pemuda ditemukan tewas di kebun kopi, Kampung Jagaraga, Sukau, Lampung Barat, Sabtu 28 Februari 2026. Korban sebelumnya berangkat bersama ayahnya menuju pondok kebun milik warga. Korban mengoperasikan mesin potong rumput sementara ayahnya bekerja sekitar 100 meter dari tempat itu. Tak lama berselang, ayah korban mendengar teriakan. Saat didatangi, korban sudah tergeletak dengan luka akibat senjata tajam. Penyelidikan polisi mengarah pada seorang pria, AM, warga Prabu Mulih. Tersangka ditangkap bersama barang bukti golok yang diduga digunakan dalam aksi tersebut. Dari hasil pemeriksaan, tersangka juga sempat menembak korban sebelum menghabisinya dengan senjata tajam. Tindakan penyelidikan pada saat itu, dan kita dapat analisa bahwasanya kita tahu identitas tersangka, di mana tersangka ini inisialnya MA. Jadi MA ini ternyata warga Prabu Mulih di di Sumatera Selatan. Jadi kenapa dia di sini? Ternyata dia juga punya kebun di wilayah itu. Saat ini tersangka ditahan di Polres Lampung Barat dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung Barat, Lampung. Kita ke informasi serba-serbi Ramadan, saudara. Saat Ramadan, warga kampung Kolangkaling, Bandar Lampung harus kerja ekstra. Buah kolangkaling yang kaya manfaat itu kini banjir permintaan diolah menjadi kudapan favorit untuk berbuka puasa.
Warga Kelurahan Sukarame 2, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, Lampung, selama bulan Ramadan harus bekerja ekstra untuk memproduksi kolang-kaling yang mengalami peningkatan permintaan. Kolang-kaling yang bersumber dari biji buah aren ini dalam prosesnya harus melalui perebusan lebih dari 3 jam. Lalu masuk pelepasan kulit dan digeprek agar pipih hingga direndam semalaman agar bersih dan teksturnya kenyal. Di bulan Ramadan, permintaan pasar akan kolang-kaling meningkat hingga 2 kali lipat dibanding hari biasanya dan dijual dengan harga mulai dari Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Kadang yang sampai 10 ember. Dan 7. Kalau dia susah gini, berapa Bu? Ya, paling 5. 5 Ibu ya? Segini nih, sekarang ini 8.000. 8.000 ya. Berarti perkiraan hampir 5. Hari biasa 6. Dibandingkan hari biasa banyak ya jumlah kolang-kalingnya Ibu. Stoknya banyak Ibu ya? Banyak. Oh, kalau hari biasa sedikit Ibu ya? Ya banyak juga sih, cuman nggak kayak kalau bulan puasa. Teksturnya yang kenyal dan kaya akan manfaat kesehatan seperti memperlancar pencernaan serta mampu menghidrasi tubuh. Jadi wajar saja buah kolang-kaling identik menjadi salah satu bahan olahan seperti kolak, es campur hingga dijadikan manisan sebagai jamuan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Enaknya kayak kerupuk. Saudara, sebuah lapak kue tradisional di Jambi Timur sudah berdiri sejak 25 tahun lalu dan bertahan hingga kini. Penjualan kuenya saat ini sudah mencapai belasan ribu perharinya. Aroma kue tradisional yang manis dan gurih menyambut siapa saja yang melintas di Jalan Abdul Kartawirana, Jambi Timur. Selama 25 tahun, lapak ini bertahan menawarkan lebih dari 70 varian kue dari kue basah hingga jajanan pasar legendaris. Setiap hari, belasan ribu potong kue diproduksi, sebagian besar laku terjual. Memasuki Ramadan, permintaan meningkat hingga 3 kali lipat, membuat pembeli rela datang lebih awal. Kalau mau hitung dari pipi saya, dia sudah jualan ini 50 tahun lebih. Dia dari umur 19. Nah, di Pasar Beduk, dia biasa di Pasar Beduk. Jadi dia mau usaha sendiri, dia buka lah. Ya buka kayak gini sih 25 tahun dulu kami di bawah. Nah baru pindah ke sini aja 10 tahun lebih. Artinya ini bukan hanya masa lebaran aja kok ya? Bukan masa puasa aja ya? Tiap hari ada. Nah tapi kalau kayak bulan suci Ramadan kayak gini kok produksi kita naik nggak kok? 3 kali lipat dari hari biasa. Oh gitu ya? Dan itu sudah diburu dari jam berapa itu biasanya Pak? Wah, subuh semua. Usaha ini juga memberdayakan 23 rumah tangga yang memproduksi kue dari rumah masing-masing. Di tengah gempuran jajanan modern, kue tradisional ini tetap bertahan. Menjadi favorit warga bukan hanya karena rasa, tapi juga konsistensi. Wiradani Damanik, Kompas TV, Jambi. Saudara, Ramadan membawa berkah bagi pedagang lemang bambu musiman di Bangka Belitung. Pesanan meningkat membuat mereka mampu menjual puluhan batang lemang setiap hari. Sejak dini hari, rumah Asmi di Desa Kace, Kabupaten Bangka sudah sibuk menyiapkan lemang bambu. Usaha musiman yang digeluti selama 16 tahun ini selalu hadir saat Ramadan dan Hari Raya. Beras ketan dan santan dimasukkan ke bambu berlapis daun pisang, lalu dibakar sekitar 3 jam hingga matang dan beraroma khas. Dari 2010. Ya. Sehari bisa produksi berapa, Bu? Aman dulu tuh sampai 125, sekarang kan semenjak sudah Covid sekitar 80 batang. Kita pakai bakar, kalau yang pakai kukus takutnya cepat basi, jadi rasanya tidak diwangi. Harganya berapa, Bu? 40.000. 40.000. Tapainya 10.000. 2010 kemarin tuh 25. Sekarang kan modal tuh lah bisa. Jadi ditingkatkan harga tentu kan.
Ibu-ibu tuh maklumilah, misalnya kan ibu-ibu rumah tangga dia tahu modal sekarang besar. Selain jadi favorit berbuka, lemang bambu juga membawa tambahan penghasilan bagi warga saat Ramadan. Nanda Adriansah, Kompas TV, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Tapi sehari biasanya berapa, Bu? 50. Sementara itu, saudara, di Palembang ada menu khas yang hanya muncul saat Ramadan bernama ragit. Tekstur lembut berpadu kuah kari gurih membuat kudapan ini jadi incaran warga untuk berbuka puasa. Penganan khas menjadi alternatif menu berbuka puasa, salah satunya ragit, kudapan khas Palembang yang diminati warga saat Ramadan. Ragit buatan Evi Yansah misalnya, banjir pesanan sejak hari pertama Ramadan, dari pengunjung langsung maupun pemesanan daring. Ragit dibuat dari adonan tepung, telur, minyak, dan garam yang dicampur air. Kemudian dicetak bertahap menggunakan cetakan khusus dan digoreng hingga menyerupai jala. Sajian ini lengkap dengan kuah kari, berbahan santan, bumbu kari, dan kapulaga India ditambah potongan daging ayam, menghasilkan aroma harum dan cita rasa gurih yang menggugah selera. Mungkin itu tadi dari bentuk jalannya dan rasa kuah kari Indianya yang kuat kan, karena makanan ragit ini jarang ditemui, adanya tuh ketika di bulan Ramadan aja. Itu penjualannya pun sudah susah dicari, sudah langka. Untuk selama bulan Ramadan ini penjualan ragit seperti apa? Alhamdulillah semakin meningkat. Per hari ini bisa menghabiskan berapa porsi? Sehari bisa habiskan 40 porsi. Itu untuk dijual di tempat ya. Untuk pemesanan online bisa sampai, kami jualnya pakai tampah. Tampah tuh sekitar 4-5 tampah jumbo bisa untuk parcel-parcel. Isinya berapa kalau tampah? Kalau untuk ukuran tampah mini isinya 30 piece. Ukuran yang tampah medium 60 piece, yang tampah jumbo 120 piece. Evi mengaku ragit tak kalah laris dibanding makanan khas Palembang lainnya. Bisa terjual puluhan porsi untuk santapan berbuka. Karena ragit ini kan salah satu kudapan tradisional Palembang yang sudah sangat susah dicari. Kalaupun ada itu biasanya orang-orang Palembang lama yang bisa mengolah ragit ini, Mbak. Yang istimewanya apa nih kalau dari ragit itu, dari rasanya atau? Iya, rasanya tuh yaitu karinya tuh, kalau yang ini ya, kalau kari ini nih karinya beda sama kari-kari yang lain, dia lebih ciri khas kayak kari India itu loh. Dia rempah-rempahnya itu benar-benar terasa kayak gitu. Jadi nggak pernah absen ya kalau? Iya, nggak pernah absen, selalu beli di sini, iya. Satu porsi 3 buah ragit dijual 15.000 lengkap dengan kuah kari. Sementara porsi besar tersedia mulai 150.000 hingga 400.000. Menambah antusias warga yang ingin menikmati hidangan khas Ramadan ini. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, usai jeda kami masih akan hadirkan sejumlah laporan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Bersama warga dan Ketua RT, tim gabungan Satpol PP Kepolisian dan Dinas Kesehatan merazia sebuah kontrakan di Kecamatan Gading, Cepaka. Petugas mendapati sejumlah pasangan belum menikah, tinggal satu kamar. Di lokasi, petugas juga menemukan alat kontrasepsi di halaman kontrakan. Razia digelar menyusul laporan dugaan aktivitas asusila. Pasangan yang terjaring didata dan akan menjalani sanksi adat. Selain itu, petugas memeriksa kondisi kesehatan seluruh penghuni untuk memastikan mereka bebas dari penyakit menular. Banyak diberitakan, diinformasikan warga
menjadi juga tempat kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini kan kos, tapi dilakukan ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ternyata betul kita temukan ada pasangan-pasangan yang berada di dalam kamar, alamatnya berbeda, statusnya belum kawin, tapi berada di dalam satu kamar. Kita temukan juga di sini ada alat kontrasepsi ya, sangat banyak di tempat pembuangan sampah. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk menjaga ketertiban serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya selama menjalankan ibadah Ramadan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sebuah gudang di Belitung Timur digerebek petugas gabungan karena diduga menjadi lokasi pengolahan dan peleburan timah ilegal sebelum diselundupkan ke luar negeri. Dari lokasi petugas menangkap A yang diduga sebagai pengelola. Setiap pengiriman timah yang diselundupkan mencapai 15 ton. Pengungkapan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya saat petugas menggagalkan penyelundupan 16 ton timah ilegal di perairan Berakit Riau yang dikirim ke Malaysia. Dan pengelola tempat ini adalah inisial A, yang mana saudara A ini adalah karyawan ataupun kerjasamanya dengan PT yang saya sampaikan tadi. Penyelundupan ini sebanyak 4 kali sesuai dengan pemeriksaan saksi, kurang lebih 15 kali 4, 30-60 ton. Dengan pembelian mereka itu, kalau di lokasi ini 180.000, kemudian harga pasar gelap di Malaysia adalah 900.000. Tersangka kini ditahan di Barreskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap jaringan penyelundupan timah ilegal. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Belitung Timur, Bangka Belitung. Pemerintah Kota Palembang menggelar Bazar Ramadan 2026. Kegiatan menghadirkan beragam produk UMKM unggulan hingga kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Bazar ini menjadi upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat selama Ramadan, sekaligus membuka ruang promosi bagi pelaku UMKM lokal. Ini dalam rangka kita menjaga stabilisasi harga dan keterjangkauan harga bagi PNS maupun warga masyarakat yang masuk ke kategori yang tidak mampu. Saya kira ini bazar sangat membantu warga yang terdampak dalam kondisi sekarang. Selain sembako, warga juga memadati stan kuliner untuk membeli aneka makanan khas. Salah satu komoditas yang paling diminati adalah telur ayam yang dijual Rp20.000 per kilogram. Lebih murah dibanding harga pasar yang masih berkisar Rp29.000 per kilogram. Harapan saya semoga bazar ini selalu diadakan, jangan pada waktu bulan suci Ramadan aja. Kalau bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali diadakan, karena menunjang masyarakat untuk berbelanja dan menambah kenikmatan bagi masyarakat karena uangnya terjangkau. Warga berharap kegiatan serupa dapat digelar tidak hanya saat Ramadan, tapi juga di hari biasa. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya, saya Robian Sawamit, Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat menunaikan ibadah puasa, dan sampai jumpa.